بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النية، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، يمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. Kita kemarin sudah belajar hikmah 37. Hari ini kita masuk 38. 38 bahasa Arabnya bahasa Ya, salasun, asalasu, samaniun. As-samina was-salasun. Asamina bab yang ke-38. Ke-38. Tapi ini hikmah ini 38 sama 37 sama 39 juga. Yang berikutnya itu judulnya, maksudnya, tujuannya itu masih sama. Masih sama, tapi mungkin kita bilang berturut-turut, karena kalau kamu sudah naik ke makam tersebut, makam pertama, bisa melembawi ke makam yang berikutnya. Minggu kemarin kita bicara tentang kan Allah wa la syai'un ma'ah. Itu yang kemarin kita jelasin, namanya maqamul fana. Ada banyak hamba Allah Ta'ala yang bisa masuk ke maqam tersebut. Itu karunia dari Allah Ta'ala, juga efek atau akibat, atau mungkin setelah dia istiqamah, selalu istiqamah, bisa masuk ke maqam tersebut. Itu kita kemarin jelasin di seluruh perbuatan kita. Seluruh perbuatan kita, kalau kita istiqamah dengan perbuatan tersebut, kita bisa jadi mahir. Jadi orang yang baca Al-Quran setelah, atau kalau dia istiqamah atau selalu belajar, sudah jadi bacaan tajwid itu mudah sekali seperti minum air. Tapi kalau ya dia pernah belajar tajwid, pernah belajar tahsin, taruh, atau tidak praktek, tidak pakai selama 1 tahun, 2 tahun, waktu dia mau ngajar atau mau belajar lagi, rasanya susah. Itu biar kita paham faedah istiqamah di seluruh perbuatan atau kerjaan kita. Contoh duniawi, kalau saya kasih contoh duniawi, ini lihat. Kadang-kadang kita masuk ke Indomart, masuk ke Alfamart, masuk mall-mall yang besar. Orang kasir itu yang kita kenal, tapi biasa itu paling banyak kita lihat di Indomart atau Alfamart. Biasa di Indomart atau Alfamart yang di dekat kita sudah tahu yang kasir ini fulana dan fulana setiap hari. Kadang-kadang kalau ada mungkin bilang alasan syar'i atau ada alasan dia tidak bisa ikut akhwat itu atau ikhwan yang setiap hari kasir, temannya kadang-kadang ganti, ini kita lihat rasanya ini lama sekali. Kalau kita lihat ngantri atau ada berapa orang sebelum kita, ya panjang. Tapi kalau yang setiap hari kerjaannya di situ kayak cepat. Itu biar kita paham juga cerita-cerita yang dapat dari orang ulama. Ada yang bilang dia di dalam satu hari bisa salat sampai 200 rakaat. Ini tidak masuk akal. 200 rakaat kita dari 8 rakaat tarawih ini bosan. Apa itu enggak mau lanjut lagi, capek. Mungkin bilang apa ini? Sakit kaki. Pegal. Pegal, panas. Ya, ada beberapa alasan yang muncul. Itu selama 8 rakaat. Apalagi kalau imamnya baca 1 juz. Enggak ada yang baca 1 juz. Jarang di masjid umum pakai atau baca 1 juz. Biasa mereka
satu lembar, satu halaman aja, atau paling banyak itu satu lembar. Enggak ada yang satu lembar yang saya lihat, kecuali kalau di pondok ya, ini masalah lain. Kita bicara tentang umum. Ya, ini masih masih 8 rakaat. Dalam 1 jam kita bosan atau begal atau capek. Tapi orang saleh itu bisa dapat cerita sampai Ali Zainal Abidin ini, ada beberapa riwayat yang Sahabat luar Nabi. luar biasa. Ada yang bilang itu 600, ada yang bilang 200 rakaat, ada yang 100 rakaat, ada yang jadikan satu malam itu ruku aja, banyak ruku. Jadi dia salat 2 rakaat aja, 2 rakaat aja. Tapi sepanjang setengah malam itu ruku, dalam keadaan ruku. Lihat bagaimana mereka kuat sekali. Ruku, dalam keadaan ruku. Setelah baca sedikit aja. Dia dari awal malam niatnya bilang malam ini malam ruku. Maksudnya apa? Yang paling panjang di salat malam ini ruku. Setelah baca Al-Fatihah, baca satu surat, habis itu waktu turun ruku itu doa sampai setengah atau setengah waktu yang dia mau salat. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, ya biasa aja. Sujud biasa aja. Balik lagi rakaat yang kedua, ruku. Habis itu hari yang berikutnya atau dari awal dia mulai malam ini malam qiyam. Jadi banyak berdiri baca Al-Quran. Baca dari Al-Quran, dari yang dia hafal, atau seperti orang yang bisa baca dari Al-Mushaf, dari Al-Quran. Boleh, madhab kita, madhab Imam Syafi'i itu boleh baca dari Al-Quran. Apalagi sekarang HP, apalagi HP kita sekarang ada pegangan, bisa pegang ya kan, taruh di jari, terus pegang dari awal sampai akhir. Ini semuanya bagus. Tujuannya bagus, silakan mulai. Itu dia bilang satu malam saya ruku, atau malam ini ruku. Besok malam ini maaf tadi qiyam atau berdiri. Besok berikutnya itu ya ruku. Besok yang lagi itu sujud. Sujud. Satu malam salatnya 2 rakaat, tapi yang paling panjang di salat hari tersebut atau malam tersebut ruku aja, atau sujud aja, atau qiyam berdiri aja. Ada yang campur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu luar biasa juga. Sesuai keadaan orangnya. Kadang ada beberapa orang yang banyak salatnya banyak, tapi yang paling panjang sujud aja. Sujudnya itu panjang lebih dari yang dia setiap hari salat. Baca zikir yang dari Nabi Muhammad SAW yang kita hafal di setiap salat. Juga ada beberapa zikir yang lain. Atau doa yang terbuka. Mau untukmu, untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, istri. Ya hidupmu. Silakan untuk usahamu juga. Terserah, itu boleh. Karena kamu lagi sajid. Apalagi itu salat Salat fardu, nafilah. Salat nafilah. salat sunat. Fardu ya, kali fardu ya, ada beberapa ulama ya bilang kalau doa duniawi itu tidak boleh, mungkin bahalamu kurang, mungkin salatmu batal. Ada beberapa madhab selain madhab Imam Syafi'i. Selain madhab Imam Syafi'i ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau nafilah itu aman. Kalau nafilah bisa doa selain doa tersebut. La ilaha illallah. Itu masalah apa itu? Kana Allah wala syai'in qablah. Di sini hikmah ini hari ini, la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi. Kalau sudah tujuanmu Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, jadi sudah ingat Allah Ta'ala, selalu ingat Allah Ta'ala, selalu khusyuk, selalu hadir sama Allah Ta'ala, itu selalu kayak ingat. Sampai ada satu orang saleh
bilang sama anak dan keluarganya, kamu lihat bagaimana waktu salat. Mereka bilang, ya waktu salat kita khusyuk. Waktu salat kita khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Ya, dia bilang, saya di antara kamu, tapi keadaan saya atau dalam hati saya seperti yang saya dalam salat di setiap saat atau setiap fardu. Maksudnya saya dekat kepada Allah Ta'ala atau khusyuk kepada Allah Ta'ala seperti waktu salat. Tapi itu selalu. Walau dia sama keluarganya, tapi dia di dalamnya ingat Allah Ta'ala. Dia sama keluarganya lagi makan, tapi di dalam hatinya lagi zikir kepada Allah Ta'ala. Dia lagi pergi ke pasar, tapi di dalam hatinya juga seperti tadi bilang Allah Ta'ala selalu. Itu yang tadi kita bilang maqamul fana. Kalau hamba Allah Ta'ala sudah sampai di situ, jadi mintaannya tidak mungkin kepada orang lain. Sudah, karena dia selalu ingat Allah Ta'ala. Minta bantuan dari fulan, dia ingat Allah Ta'ala, sudah tidak minta dari fulan. Minta dari Allah Ta'ala langsung. Ya Allah kasih ini, ya Allah beri ini, ya Allah bantu saya untuk ini. Itu yang namanya maqamul fana. Tapi seharus dia hidup di dunia. Oke, jadi di sini la tata'adda niyata himmatika ila ghairi. Karena kamu sudah di keadaan tadi yang kita bilang fana, jangan niatmu melampaui Allah Ta'ala ke lain atau melanggar, atau bilang apa ya, melanggar niat dan tujuanmu kepada lain, kepada lainnya. La tata'adda niyata himmatika ila ghairihi. Kamu sudah di hadapan Allah Ta'ala. Selalu ingat Allah Ta'ala. Kenapa masih minta dari fulan? Kenapa masih minta bantuan dari fulan? Ini jangan kamu melambaui atau melanggar niatmu. Itu halnya kapan bisa datang? Bagaimana caranya? Itu dari tadi maqam al-fan. Kalau sudah masuk maqamul fana'i, jangan kamu keluar. Maksudnya jangan keluar dari keadaan tersebut ke keadaan manusia. Mereka kasih contoh dari buku tafsir Sayyidina Musa alaihi salam. Ceritanya, kalau setelah dia balik dari bicara sama Allah Ta'ala atau kalamullah Ta'ala, dia ada berapa riwayat sampai 3 hari kalau dengar suara manusia muntah, dia muntah. Sayyidina Musa alaihissalam muntah. Ya, lihat suara manusia itu kayak jelek. Kayak bahasa Indonesia bilang apa? Mungkin kalau tidak salah seperti enak, itu tidak bisa masuk ke telinganya. Itu karena ladzatul khitab ma Allah Ta'ala itu luar biasa. Jadi dia tidak bisa. Orang saleh kalau sudah selalu sama Allah Ta'ala seperti itu, jadi jangan kamu keluarin atau melanggar atau melampaui niatmu dan tujuanmu kepada lain Allah Ta'ala. Ya. La tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-aman. إذا عرفنا ذلك فلا بد إذن أن تعرف بأن سائر المخلوقات التي حولنا لا تملك بحد ذاتها وجودا. Kalau kamu sudah tahu Allah Ta'ala setelah yang kita kemarin belajar Al-Fana, itu semuanya ciptaan Allah Ta'ala tidak ada karena kecuali kalau Allah Ta'ala kasih bantuan kepada ciptaan tersebut biar bisa wujud atau keluar atau muncul. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala, itu semuanya enggak ada. Oke. Tapi di sini kita bisa faham seluruh ciptaan Allah Ta'ala allati haulana, yang di sebelah kita, seperti di bumi, di langit. Oke. La tamlik bihaddi dhatiha haulan wala quwwah. Tidak bisa apa-apa. Tidak Karena ada yang memiliki. enggak ada, tidak bisa apa-apa itu
semuanya tidak bisa. Ya, juga tidak bisa bantu atau tidak bisa ganggu orang lain. Juga kalau keadaannya seperti itu, wa kaifa tamliku dzalika aw syai'an minhu wa hiya la tamliku wujuda. Dia tidak bisa wujud diri sendiri. Tidak bisa bantu diri sendiri biar muncul di hadapan manusia. Fannasu ayyan kanu biqudratillah yataharrakun. Itu setiap orang kalau tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kasih tidak beri kekuasaan kepada manusia, enggak ada yang bisa jalan. Allah Ta'ala yang kasih kuat atau kekuasaan kepada fulan biar bisa jalan, biar bisa lari, biar bisa sehat. Biar bisa Semuanya. olahraga. Bisa semuanya. Wa bisultanihi yansha'un wa ya'murun wa yahkumun. Karena bantuan Allah Ta'ala itu dia bisa bangun rumah, bisa pergi karena itu semuanya dari Allah Ta'ala. Walau tujuannya sendiri, saya mau rumah yang mewah, yang besar, yang ini, yang itu. Saya mau yang mahal, saya mau yang luas, ya saya mau yang ini. Oke, semuanya tapi itu dari sultan Allah Ta'ala atau bantuan Allah Ta'ala kepada orang Manusia. Ada hamzah yang panjang di samping. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا استبغى عقلك بهذا اليقين قالوا dalam otakmu itu yakin seperti itu واستقر علما وحقيقة في فؤادك sampai jadi itu ilmu di dalam hatimu فذلك هو التوحيد. Itu yang namanya tauhid. Tauhid itu bukan ucapan aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kata at-tauhid. Itu sampai kita bilang kalimat tauhid. Kalimat tauhid ya ada beberapa orang yang munafik dia ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi dalam hatinya tidak. Berarti ini namanya masih musyrik. Rasulullah karena mereka keluarin agama Islam, ikut salat, ikut puasa tapi dalam hati tidak terima, namanya munafik. Musyrik itu lebih jelas dari munafik. Munafik itu menipu kita. Bisa ikut salat seperti kita, bisa puasa seperti kita, semuanya bisa, tapi dalam hatinya tidak terima. Orang yang kafir atau musyrik ya bilang itu ada Tuhan selain Allah Ta'ala dari awal. Orang kafir dia tidak terima itu semuanya. Itu lebih jelas. Buruk. Lebih jelas enggak al-kafir itu atau musyrik itu lebih jelas dari munafik. Munafik itu buruk karena kita tidak tahu. لا إله إلا الله محمد وهو المعنى المنطوي في الكلمة التي وصفها بقوله تعالى كلمة التوحيد بكلمة طيبة. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Itu kata yang paling baik. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا علمنا أنه ليس مع وجود الله وليس مع قدرته أي قدرة. Kalau kita mengetahui tidak ada sama Allah Ta'ala Tuhan lain atau kuat atau kekuasaan, walaysa juga tidak ada sama Allah Ta'ala karam atau dermawan seperti dermawan Allah Ta'ala, juga walaysa ma'a malikiyati, enggak ada yang bisa milik seperti miliki Allah Ta'ala, walaysa ghinahu ayyu ghina, walaysa ma'a ghinahu ayyu ghina, juga tidak ada kekayaan Allah Ta'ala yang lain kaya seperti kekayaan Allah Ta'ala. Kekayaan manusia itu mungkin bilang ada batas. Fulan kayaannya harta. Hartanya macam hartanya juga ada bagian khusus. Fulan hartanya punya tanah, banyak tanah. Oke, fulan hartanya duit dari usaha. Fulan hartanya mungkin bilang macam lain, macam-macam, berapa macam. Itu semuanya, tapi kekayaan Allah Ta'ala semuanya. Kamu minta apapun itu ada di atau Allah Ta'ala punya atau miliki. إن بدا لك وجود شيء من ذلك فهو من الله وبالله وإليه أقول إذا علمنا ذلك فبمن يجب أن تتعلق أعمالنا. Kalau sudah muncul fulan, satu fulan itu yang paling kuat, satu fulan yang paling dermawan, satu fulan yang bisa miliki atau raja yang luas di bawahnya ada berapa rakyat, juga fulan paling kaya, miliarder itu berapa orang miliarder.
Oke, itu kalau ada seperti itu semuanya dari Allah Ta'ala. Itu juga semuanya dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yajib an tata'allaq biman yamliku wahdahu kalal ma'ani was sifat allati dzakartuha. Yang bisa dapat itu sifat yang tadi semuanya, itu kita harus tergantung atau hubungan kita sama yang sifatnya seperti itu. Hanya Allah Ta'ala yang sifatnya seperti itu, yang paling dermawan, paling kaya, paling kekuasaannya yang luar biasa, itu Allah Ta'ala, enggak ada yang lain. Di sini kasih contoh, wa idza ta'allaqat minkal amal birrizq, biasa kamu lagi berharap atau harapanmu itu kepada rezeki, minta dari siapa? Biasa manusia. Daripada Allah. Ah, sorry. Itu hakikatnya harus kita sama Allah Ta'ala. Tapi biasa manusia lagi ini kerja atau cari belajar dulu kuliah. Kenapa belajar kuliah? Biar dapat kerja. Terus biasa kamu pergi kerja, maju kemana mau kerja? Ya sama fulan yang punya yayasan atau punya Punya kantor. kantor. Atau punya kantor atau macamnya. Oke, itu boleh atau tidak? Ini namanya sabab. Namanya sebab saya belajar sampai dapat ijazah, dapat sertifikat, pergi ke fulan kerja, ini namanya sebab. Boleh. Tapi kita harus ingat Allah Ta'ala atas orang tersebut. Qala wa idza ta'allaqat minkal amal fattajih ila min biyadihi wahdahu khazainus samawati wal ard. Kalau kamu lagi cari rezeki, kalau kamu lagi mau kerja, itu kadang-kadang kita lupa. Manusia. Kita manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang kita lupa sampai apa namanya ini pergi ke fulan. Di dalam hati kita selama 2 bulan atau dari setelah lulus atau setelah keluar dari kerjaan saya kemarin, saya tidak minta dari Allah Ta'ala. Tidak ada doa. Tidak ada balik ke Allah Ta'ala seperti di akhir malam. Ya Allah, saya sudah capek. Ya Allah, bantu saya biar rezeki saya lancar, sukses. Ya Allah. Belum belajar salatul hajah. Salatul hajah. Kalau kamu punya hajat sesuatu, apapun itu. Salat 2 rakaat. Minta dari Allah Ta'ala. Ya Allah, bantu saya biar dapat kerja yang bagus, yang baik. Sudah pernah belum? Ya, setiap orang bisa jawab. Ya Syekh, saya sudah kasih dokumen ke kantor fulan, tapi sampai sekarang masih nunggu. Saya juga selama waktu nunggu ini saya sudah pergi ke kantor fulan, taruh dokumen saya atau CV saya ke mereka, tapi sampai sekarang belum. Oke, ini bagus semuanya sebab. Tapi dalam 1 hari kamu sudah berdiri akhir malam bilang sama Allah Ta'ala atau belum? Ya Syekh, belum, karena saya sebab dulu. Enggak, bukan. Kamu minta dari Allah Ta'ala dulu, terus pergi atau cari sebab setelah kamu minta. Ya, minta dari Allah Ta'ala, tapi dalam cara yang benar, yang bagus, yang baik. Yang bagus. Yang khusyuk atau khudu'. Doa. La ilaha illallah. Bentar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi bilang apa? Sampai kita tidak minta dari Allah Ta'ala, tidak cari doa rezeki, tidak baca doa ad-dain. Yang Rasulullah ngajarin orang sahabat. Saya sudah pernah baca Syekh, tapi belum hafal atau belum praktik. Belum praktik. Saya sudah dengar, Masya Allah doanya bagus, ceritanya itu orangnya bagus, tapi Syekh saya baca 1 kali aja. Ini salah. Ini salah dari kamu karena kamu tergantung sama tali yang bisa potong. Itu tali manusia biasa kasih harapan kepadamu. Insya Allah saya bantu kamu. Terus dalam 1 hari ada hal yang mungkin
jadi di antara kamu sama beliau, dia sudah tinggalin. Kamu lagi nunggu, dia sudah urusan tersebut sudah dia lupa. Ceritanya yang kita sudah pernah kasih tahu Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Waktu tanya Sayyidina Sulaiman tanya kepada satu semut. Tanya kepada semut tersebut, kamu kalau hidup selama 1 tahun makan berapa? Dia bilang separuh atau 1 biji butir ini Kurma. gandum ya kan? Kurma gandum ya. Atau macamnya, maksudnya 1 biji aja dalam 1 tahun. Itu semut kecil, kita tahu badannya berapa itu, kecil. Terus minum, dia bilang 1 tetes. 1 tetes selama 1 tahun karena kecil. Oke, saya siap taruh atau kasih 1 butir itu atau 1 biji sama 1 tetes biji mana? Ya oke. 1 tahun setelah taruh dia taruh 1 semut sama makannya yang tadi bilang 1 biji sama 1 tetes air di mungkin bilang di botol. Taruh 1 tahun. Setelah 1 tahun dia melewati berapa hari. Bukan pas 1 tahun pas, dia datang. Lihat semut tersebut makan separuh aja. Dari yang dia bilang dalam 1 tahun makannya 1 biji. Tapi tahun ini dia makan setengah aja. Dia minum setengah aja atau separuh dari yang dia kasih 1 tetes. Sayyidina Sulaiman tanya, kamu bilang di dalam 1 tahun 1 butir atau 1 biji. Tapi tahun ini kamu makan setengah aja. Juga minum kamu bilang dalam 1 tahun 1 tetes. Tahun ini minum setengah aja. Kenapa? Dia bilang karena dulu saya bebas. Rezeki saya dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala lupa saya. Artinya tetap saya dapat rezeki dalam tahun yang berikutnya. Tapi tahun ini karena kamu taruh saya di tempat ini, tidak ada lain. Saya harus himmat biar takut kamu lupa saya. Ini lihat di sini, kalau kita cari rezeki, minta dari Allah Ta'ala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Sudah kita ikut sebab, ikut ikhtiar. Cari rezeki, saya pergi keluar dari rumah, cari rezeki. Tapi juga itu masih rizkillahi ta'ala. Masih rezeki itu dari Allah Ta'ala. Jangan kamu bilang dari kantor fulan, kantor saya baik. Itu kalau kamu lihat rezekimu dari kantor berarti kamu orang musyrik. Ya, bukan ahli tauhid. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Wa idza ta'allaqat minka al-amal bis-sihha wal afiyah fatawajjah biha ila Allah. Mau sehat, mau afiat ya boleh. Karena Allah Ta'ala suruh kita harus cari obat. Harus pergi ke dokter. Lewat Nabi Muhammad, lewat para nabi, bilang sama umatnya, ayo cari obat. Allah Ta'ala saya jadikan Sayyidina Isa dokter atau yang paling mulia. Sampai dia bisa hidup orang yang meninggal. Enggak ada dokter bisa seperti itu. Dokter ya kan. Enggak ada yang bisa seperti itu. Tapi Sayyidina Musa, Sayyidina Isa bisa usap orang yang sakit ambeien ya kan. Itu yang kulitnya putih. Dia bisa balik lagi seperti biasa. Bisa usap mata orang yang buta. Bisa lihat lagi. Itu dokter yang luar biasa. Tapi juga harus ada sebab. Sayyidatina Maryam. Waktu dia melahirkan Sayyidina Isa. Waktu dia melahir. Ya, dia duduk atas ada belakangnya itu yang kayu korma yang sudah kering, tidak ada, bukan yang masih segar, ada buah, enggak ada, yang sudah kering. Tapi Allah Ta'ala bilang sama Maryam, atau kamu bukul aja dulu, wahuzi ilaiki bijiz'an, goyang itu sedikit, tasaqat alaikum rutaban janiyah. Kenapa Allah Ta'ala tidak turunin langsung, ini ambil korma? Seperti yang kemarin di dalam mihrab, waktu dia masih sebelum hamil di Sayyidina Isa,
dia setiap hari makan datang ke tempat mihrab. Tapi hari ini lagi lemah, lagi baru lahir ya kan, baru melahirkan, baru melahirkan tak suruh ayo kamu goyang ini kurma atau asal itu buah kurma biar bisa keluar atau bisa turun kurmanya. Itu sabab, namanya sabab. Harus kita melakukan sabab. Siapa yang suruh kita? Allah Ta'ala. Berarti sabab atau kita melakukan sabab itu juga namanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehat itu juga kita minta dari Allah Ta'ala. Berarti tidak boleh saya pergi ke dokter. Enggak. Tidak ada yang bilang seperti itu. Pergi ke dokter tapi minta. Sayyidina Ibrahim, qala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah Ta'ala yang kasih kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Muhammad sakit juga ruqyah, Nabi Muhammad juga sakit juga minum apa itu bahasa Indonesia bilang namanya apa? Herbal. Ada berapa obat itu suruh kita makan madu, suruh kita makan bawang bombay, bawang putih, habatus sauda. Ada berapa obat yang herbal itu dari Nabi Muhammad. Banyak obat herbal itu namanya at-tibbun nabawi, yang sekarang namanya at-tibbun nabawi. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita lihat kalau saya minum obat ini sembuh. Berarti ini musyrik. Ini musyrik. Karena kamu lihat kesembuhan itu dapat dari obatnya. Salah. Kesembuhan itu dari Allah Ta'ala. Tapi ini sebabnya. Kenapa? Allah Ta'ala yang jadikan kesembuhan di obat tersebut. Sudah. Ini harus kita faham. Qala wa idza ta'allaqat, kalau harapanmu dengan tenang hidup atau bahagia atau tenang itu dari mana? Harus kita minta dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal baik dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman. Dia muslim, mukmin billahi azza wa jal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupkannya dalam keadaan yang baik, yang tenang. La ilaha illallah. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Mungkin Syekh ini ada beberapa orang yang non-muslim kaya. Seperti Elon Musk, seperti fulan, seperti fulan, seperti fulan. Ini kaya. Tapi lihat hidupnya bagaimana. Mereka gelap. Mereka lagi sempit dadanya. Mereka ada beberapa keadaan yang sampai kita lihat, kalau kita lihat video-video, kadang-kadang orang yang kaya pergi membunuh diri sendiri. Ini kenapa? Kita biasa capek karena tidak ada uang. Kita capek karena tidak bisa pergi kemana-mana. Kita capek cari rezeki. Tapi kamu sudah kaya, paling kaya di Inggris, paling kaya di Amerika. Mau bunuh diri sendiri atau membunuh diri sendiri, bagaimana itu? Kenapa? Ya ini karena Allah Ta'ala berfirman di sini, tenang hati tidak ada. Bahagianya tidak ada. Bahagia dan iman, aman itu dari mana? Dari iman. Kalau kamu iman billahi azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala itu bisa dapat. Wa idza ta'allaqat minkal amal biman'atin tatahassan bihi dhal-dhalim aw adu fattaqih ila Allah Ta'ala. Idzan فتوحيد الاعتقاد والقول اللساني لابد أن ينبني عليهما توحيد التطلعات السلوكية. Tauhid itu keyakinan dalam hati kita atau kata seperti tadi ucapan la ilaha illallah juga harus muncul di dalam keadaan badan kita, perbuatan kita, namanya suluk. Al-alaqat al-ijtimaiyah itu sama teman, sama saudara, sama keluarga, sama ayah, sama ibu. Harus ada, harus muncul. Harus muncul apa? Tauhid, namanya tauhid. Kenapa saya baik sama orang tua? Ya, karena Allah Ta'ala suruh saya. Ya, ini berarti kamu betul ini mukmin billah azza wajal. Kata dan perbuatan atau amal. Kenapa saya harus baik sama tetangga saya, muslim atau non muslim?
Ya, karena Allah Ta'ala di Al-Quran suruh kita wal jari dzul qurba wal jari junub was sahibi bil jam, harus kita baik sama semuanya. Berarti ini benar tauhid. Tapi enggak, ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia ganggu tetangga. Tetangga muslim atau non muslim tidak boleh ganggu. Ganggu tetangganya. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak mukmin, tidak masuk di golongan orang mukmin. Wallahi la yu'min. Demi Allah Ta'ala tidak masuk golongan orang mukmin. 3 kali, wallahi la yu'min. Wallahi, mereka tanya, siapa ya Rasulullah? Itu man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Kalau tetanggamu takut dari gangguanmu, itu kamu bukan ahli iman. Ini salah satu. Apalagi lidahmu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Itu yang namanya iman suluk. Ada beberapa perbuatan tanda kamu betul mukmin atau muslim atau muwahhid betul. Tapi enggak muslim la ilaha illallah, dia masih pergi ke haram. Ini muslim atau tidak? Ini masih ada di dalam hatinya, ada nafsu, hawa nafsu. Berarti bukan muslim 100% atau mukmin atau muwahhid. Ada di dalam hatimu ada Tuhan lain. Ya, Tuhannya apa itu? Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadikan hawa nafsu itu Tuhannya. Bisa jadi Tuhan. Ya Allah, Syekh, itu hawa nafsu itu jadi Tuhannya. Kalau kamu ikut hawa nafsu kemana-mana, berarti itu jadikan Tuhan. Kamu tidak takut dari Allah Ta'ala. Kamu tidak ikut hawa nafsu, ini berarti kamu ikut jalan Allah Ta'ala yang suruh kamu jangan ikut hawa nafsu. Itu aja. Bukan maksudnya Tuhannya jadi musyrik kafir. Kita bilang, wah ini ikut hawa nafsu, musyrik kafir. Enggak, itu Allah Ta'ala kata seperti itu biar kita paham. Oh, berarti kita harus tauhid lillah azza wa jal yang benar. لابد أن ينبني عليهما توحيد التطلعات السلوكية والعلاقات الاجتماعية، وهو أن التوحيد هو ما أمر وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله bin Mas'ud. Tauhid itu yang kita belajar di hadis 19. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga perintahan Allah Ta'ala. Juga jaga ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta dari Allah Ta'ala aja. Ya. Wa idza ista'anta, minta bantuan, harus dari Allah Ta'ala. Kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari Allah Ta'ala. Wa alam anna al-jum'ah, harus kamu mengetahui kalau seluruh umat kumpul biar bantu kamu dengan sesuatu yang Allah Ta'ala sudah tulis, tidak dapat, mereka tidak bisa bantu. Semuanya itu umat semuanya kumpul biar bantu kamu dengan sesuatu yang seperti kita bilang fulan sakit. Mereka fulan bilang saya siap kasih darah, fulan saya siap kasih uang, fulan saya siap kasih jinggal, ya kan? Ganti atau tukar dari saya. Oke, bagus. Ini semuanya kumpul biar bantu kamu. Kalau Allah Ta'ala enggak mau kamu sehat, ya tidak ada manfaat. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. Kecuali kalau Allah Ta'ala sudah tulis ini bisa manfaat atau bisa bantu, ya ada. Kalau tidak ada, ya berarti tidak bisa. Juga lawannya, walau ijtama'u, mereka mau ganggu kamu, mau membunuh kamu, mau keluarin kamu, mau usir kamu dari kampung tersebut. Semuanya kumpul. Mau itu tidak bisa. Hanya atau kecuali kalau Allah Ta'ala kasih izin biar ganggu kamu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yadruka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Rufi'atil aqlam wa suhuf. Itu bulben, maksudnya qalam itu yang tulis takdir sudah dari awal. Fulan nanti mati di mobil. Mereka sudah siap-siap mau membunuh fulan tapi tidak jadi, tidak bisa, dia selamat. Itu ada berapa hal, berapa keadaan seperti itu, tapi fulan selamat. Akhirnya ya pergi di mobil, dia jatuh sendiri, meninggal.
atau bahasa Indonesia bilang apa, terguling atau apa itu mobilnya itu. Berapa kali dia meninggal. Nah, mereka sudah berkali-kali mau ganggu fulan, tidak. Kalau Allah Ta'ala sudah tulis. Juga seperti tadi bilang, mereka ini fulan kaya luar biasa, sampai mereka siap ganti apa tukar itu, kasih jantung dari orang lain. Tapi dia setelah dia pakai tidak hidup lagi, sudah, karena Allah Ta'ala mau kamu wafat atau waktunya datang. Wahuma ay tauhidul i'tiqad wal qaul al-lisani laisa tauhidain kafiyan. Itu tauhid keyakinan dan tauhid lidah itu juga tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus muncul juga di badanmu alamatul mu'min. والآن هل في هذا التوحيد الذي ذكرنا به عطاء الله الذي يأمرنا به عز وجل ويسن به رسوله في مثل هذا الحديث ما يتعارض مع النبي منك في الأرض للتعامل مع الأسباب والكثرة؟ بوسعك أن تعرف الجواب من استعمال ابن عطاء الله في حكمته الآمال. Tadi hikmahnya apa Milan? لا تتعدى نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال. Di sini ada sifat yang mungkin ada tambahan itu. Tambahannya apa itu? Sifatul Karim. Al-Karim itu kita faham, Al-Karim ismu min asma'illahil husna. Salah satu nama dari nama Allah Ta'ala yang 99 ya kan? Al-Karim. Artinya dalam bahasa Arab itu Al-Karim dermawan ya kan? Dermawan. Tapi di sini ada definisi atau sifatul karim yang maksudnya Allah Ta'ala apa itu. Yang pertama itu Allah Maha Pemurah. Itu yang sifat al-karim. Ya, itu sudah kita tahu Allah Ta'ala pemurah ya kan? Pemurah. Yang kedua Allah Ta'ala memberi tambah diminta. Sifatul karim juga. Tapi di sini sudah bilang Allah karena maksud di sini al-karimu maksudnya Allah Ta'ala. Jadi kata al-karim itu definisinya seperti ini. Yang pertama apa itu? Yang maha pemurah. Di sini Allah Ta'ala. Yang memberi tambah diminta. Itu namanya al-karim. Al-karim juga yang memberi sebelum diminta. Sebelumnya itu namanya karim juga. Al-Karim yang memberi apabila diminta. Kalau kamu minta apapun, dia kasih. Itu namanya Karim. Tapi semuanya ini bisa sama Allah Ta'ala. Ini definisi orang Arab untuk Karim. Tapi semuanya bisa balik ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi bukan karena permintaan. Tetapi cukup sekedar apa? Harapan. Ya, la ilaha illallah. Allah Ta'ala memberi lebih baik beribadah daripada apa yang diminta juga. Itu namanya karim. Ini semuanya masuk di kata al-karim. Kata al-karim ini yang sifatullah Ta'ala. Fal-karimu la tatakhattahul amal. Maksudnya Allah Ta'ala itu harapan kita tidak mungkin melampaui atau melewati. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innal matlub minka an la tatajawaz amaluka al-mashfu'a bil himma wa niyya al-karim. Yang Imam Ibn Athaillah dari hikmah ini minta dari kita jangan harapan kita juga sesungguh kita atau semangat kita jangan melampaui al-karim. Itu yang tadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha tahaqqaqa at-tawajjuh, kalau sudah benar bil qasdi wal amal ila al-wahid alladhi la thaniya lah. Kalau kamu sudah tujuanmu Allah Ta'ala, tidak ada selain. فالتعامل بعد ذلك مع الأسباب أسباب الرزق والعافية والقوة والأمن والطمأنينة والعلم والمعرفة تنفيذ لأمر الله. Setelah kamu tujuanmu Allah Ta'ala aja, jadi sebab-sebab yang kita bilang dalam bahasa Indonesia ikhtiar itu aslinya
Jadi kita ikut perintahan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala bilang, saya sudah jamin rezekimu. Ya, sudah yakin. Tapi juga suruh kita, ayo keluar. Pergi cari rezeki. Cari kerja. Jangan bilang, Allah Ta'ala sudah jamin rezeki saya duduk di atas kursi ini sampai datang rezeki saya. Itu salah. Kenapa? Karena yang jamin rezekimu itu, yang Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, suruh kamu pergi cari rezekimu. Saya belajar di sini biar ini, biar dapat karya itu semuanya masuk di namanya al-asbab. Al-afiyah juga. Saya sekarang dalam keadaan sakit. Terus bagaimana saya harus atau cari dokter biar dapat obat ya. Itu sebab, namanya sebab. Siapa yang suruh cari obat? Allah Ta'ala juga. Yang kasih kesembuhan suruh kamu cari dokter, pergi ke dokter fulan ini, tidak ada sama ini, pergi ke dokter lain, tidak ada ke yang kedua, yang ketiga, cari. Jangan kamu berhenti atau bilang saya tunggu. Kecuali kalau mereka bilang sudah ini ilmu kita sampai sini tidak bisa, kamu balik lagi aja ke rumah nunggu kapan wafat. Ya, itu ada beberapa orang semuanya dokter itu seperti yang kena kanker, banyak ceritanya. Mungkin di sini kalau kita ini bisa bilang, Syekh saya sudah pernah dapat, atau teman saya fulana atau fulan pernah, mereka dokter itu angkat tangan bilang sama beliau sudah balik, kita tidak bisa bantu, nunggu kapan. Di Yaman itu ada berapa orang yang ceritanya seperti itu, tapi setelah dia doa, setelah dia istiqamah, minta bantuan dari Allah Ta'ala, dia sembuh, hidup lagi 10 tahun, 15 tahun. Salah satu orang yang nenek saya, saudaranya, bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia namanya apa itu bibi juga. Tapi itu bibi dari nenek dari ibu saya itu. Dari arah perempuan ya kan, ibu saya. Neneknya ini saudaranya. Nenek saya saudaranya juga. Suaminya 10 tahun dia buta, tidak bisa. Dia Masya Allah melayani, bantu ya. Setelah berapa itu, subhanallah, setelah 10 tahun, semua dokter bilang tidak bisa, kita tidak bisa bantu obatin. Selama hidupmu ini yang sisa, kamu hidup seperti ini. Dia ahli istiqamah juga, akhir malam bangun, minta. Tiba-tiba pergi ke dokter, kasih obat yang biasa, yang sembuh lagi. Sudah, atau waktu itu mereka bikin operasi itu. Tapi bisa. Padahal sebelumnya itu ada beberapa dokter bilang walau kita bikin operasi tidak mungkin kamu bisa lihat lagi. Lebih afdal jangan rugi uang karena tidak mungkin. Itu yang dalam ilmu mereka namanya mustahil. Tapi enggak. Setelah 10 tahun dia balik lagi, pergi keluar, dia ahli istiqamah. Jauh dari masjid dia, setiap kali kita ziarah atau datang ke beliau, dia nangis, saya belum bisa pergi ke masjid karena buta, enggak ada yang bantu saya. Anak saya di karya ya dalam 5 fardu. Subhanallah. Tapi setelah 10 tahun dia bisa lihat lagi. Ini salah satu contoh. Ada beberapa orang yang mereka sudah angkat tangan, sakit kanker, sakit lain sudah kamu tidak bisa sembuh tapi bisa. Itu sebabnya dari Allah Ta'ala. Al-quwah, al-amn, al-iman, at-tama'nina, al-ilm, itu semuanya kita harus ikut yang namanya apa itu tadi, sebab atau ikhtiar. Jadi di hikmah hari ini bilang apa itu? لا تتعدى نية همتك إلى غيره لا تتعدى نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال. Harapanmu apa? Sampai mana? Saya mau harta luas sampai saya taruh uang saya di dalam satu kamar. Ya, di hadapan karunia Allah Ta'ala itu luar biasa. Bukan seperti kamu bilang, bisa habis. Tidak mungkin. La tatakhattahul aman. Tidak bisa melewati itu. Ya kenapa? Karena karunia-Nya. Kita bilang, kita sudah pernah belajar di hadis 24. Kalau ada yang masih ingat, di sini banyak hadir. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seluruh anak Adam semua keluar
awalakum wa akhirakum, yang dari awal dan dari akhir, insukum manusia, seluruh manusia, wa jinnukum juga jin, seluruh jin, semuanya berdiri di dalam satu tempat minta dari saya. Itu Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi, semuanya minta hajatnya. Fulan saya minta berapa miliar, minta mobil, minta rumah, ya yang kamu pingin semuanya. Allah Ta'ala, kalau saya kasih, bilang, kalau saya kasih semuanya yang minta, mereka semuanya yang minta semuanya, itu tidak kurang dari karunia saya, kecuali seperti kalau kita masuk jarum ke dalam laut. Ya, itu luar biasa. Laut ini yang kita lihat, laut di depan kita, masukin jarum, atau masukin pulpen, atau jarimu, atau tanganmu. Tapi ini lihat bagaimana Allah Ta'ala bilang jarum, tidak bilang tangan. Kalau tangan kita bisa lihat. Kamu ambil di dua tangan, bisa lihat airnya berapa. Tapi ini jarumnya masuk di dalam laut, dia ambil dari laut itu berapa? 1 tetes. Tidak sampai 1 mili, ya kan? Ya, sebagian dari mili. Itu Allah Ta'ala berfirman, la yang kusuh. Ini kalau semuanya, manusia, jin, juga mereka minta yang dia mau atau yang dia pengen, semuanya saya kasih, itu tidak kurang dari karunia Allah Ta'ala, kecuali seperti kalau masuk jarum ke dalam laut. Nas'alullah an yarzuqana wa iyyakum husnal ata wa husnal fadl wa husnal karam, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.